Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita ketemu lagi. Hari ini masih berbicara tentang cryptocurrency. Salam petir, jeder. Ini luar biasa. Mas Pri, selamat sore. Hari ini sore kita memang duduk di pantai. Ada berapa hal yang teman-teman yang bertanya kepada saya, ya. Mereka bingung sendiri melihat situasi yang ada. Sebenarnya ada berapa sih koin-koin yang mempunyai potensi untuk kita miliki untuk perkembangan masa ke depan? Iya, Pak. Jadi sebenarnya di zaman digital ini, kalau kita membahas tentang koin ya, koin yang sudah listing, koin yang belum, koin yang akan dibuat, itu sangat banyak sekali, kan gitu. Nah, kemudian hari ini kan banyak orang itu ya dengan handphonenya, dengan Androidnya, kan gitu. Mereka menambang gratisan. Karena apa? Karena mereka sudah terinspirasi dengan Bitcoin ya, Pak ya. Okay. Bitcoin yang waktu itu memang ya harganya nggak seberapa, tapi hari ini sudah mencapai 67.000 US dollar, kan gitu. Hampir 1 M ya. Hampir 1 M. Kemudian ada juga dengan namanya Ethereum, yang dulu munculnya hanya nambang gratis, kemudian dibanderol 0,75 dolar atau 10.000. Jadi awalnya gratis semua ini? Iya, benar. Setelah terbentuk komunitas baru memiliki harga? Benar. Ini kan pengakuan saja, Pak. Harga itu pengakuan gitu. Nah, jadi Ethereum dengan 10.000 sekarang sudah hampir ya 40-50 juta rupiah, kan saat itu. Ini? Iya. Seperti itu. Nah, jadi selain mereka itu ada koin-koin yang sudah listing dengan harganya yang mungkin receh gitu. Ada yang 0,5 dolar, ada yang 7, 8, 100, 200 dolar, itu sudah banyak, kan gitu. Nah, itu pengakuan dari komunitas mereka dibandingkan dengan yang namanya nanti Bitcoin. Tapi kan apabila sebuah komunitas sudah mulai mereka bertransaksi dengan nilai poinnya sekian, ini kan yang lain kontak ikut semua. Benar. Nah, jadi kita sama dengan gini, Pak. Kalau 50 juta orang petani cabai gitu kan, nah kemudian kebutuhan yang untuk 7 miliar orang, kan cabai ini tinggal kita saja yang setel harganya. Iya. Kan seperti itu. Nah, arti koin-koin juga seperti itu, kan itu. Nah, artinya kita berpatokan kepada Bitcoin. Jadi naik turunnya Bitcoin. Kalau Bitcoin turun semua ini. Tapi sekarang masih stabil ya Bitcoin? Iya, masih stabil. Kalau misalnya Bitcoin naik, mungkin ada beberapa koin yang ikut naik. Seperti itu. Ikut naik. Iya, seperti itu. Kalau kita ikutin perkembangan yang ada sekarang ini, negara-negara mana saja yang paling banyak mengikuti perkembangan keuangan digital ini? Kalau soal cryptocurrency ini, ada beberapa negara yang memang sudah dilegalkan menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang pembayaran. Contohnya ada El Salvador, ya kan. Nah, kemudian Venezuela, kan gitu kan. Nah, kemudian Kuba, seperti itu, Pak. Nah, jadi di Indonesia sebenarnya sudah bisa. Untuk China sendiri? Nah, kalau China itu memang kemarin ada statement dari mereka tidak akan menggunakan mata uang Bitcoin untuk negaranya. Katanya. Ya. Tetapi dalam kelompok-kelompok komunitas yang lain yang ada saya lihat di Google, mereka juga punya teman-teman, akhirnya mereka barter sama mereka. Ya. Mungkin negara tidak mengakuin, tetapi daripada komunitas mereka mengakuin tuh. Bener, Pak. Jadi sekarang kan begini, ini kan kebutuhan. Ya. Kan gitu, kebutuhan. Contoh YouTube kan tidak ada di China. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan mereka buat YouTube sendiri. Ya. Nah, jadi sekarang ini di China itu kan tidak dilegalkan Bitcoin, tetapi Pi Network, Picoin ada di sana. Nah, berarti saya lihat ini karena tidak ada campur tangan pemerintah sakit hati. Maka dilarangnya lah Bitcoin, dia buat yang lain. Dilarangnya YouTube, dia buat yang lain. Ya. Padahal sama fungsi kerjanya. Benar. Jadi mungkin itu adalah ya mungkin rahasia negara juga, Bang. Ketika memang ya memboikot dan lain sebagainya, itu urusan mereka gitu, kita tidak ikut campur. Tapi artinya kenapa tidak mereka YouTube masuk negaranya Bitcoin? Nah, mungkin bukan hasil mereka sendiri. Betul. Nah, dan karena mereka tidak bermanfaat untuk negaranya, menguntungkan negara lain. Padahal yang main masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri. Jadi dia cut. Ya, bagus dia buat sendiri. Apakah yang terjadi di Indonesia sama? Nah, di Indonesia itu dilarang, ya kan? Karena tidak ada kerjasama dengan bank gitu. Benar. Tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Benar. Jadi setengah dari pioner di dunia, Pak, itu dari Cina, Pak. Dari Cina. Dari China. Mungkin ya kalau 25 juta penambang, mungkin 12 juta itu China. Ada di China. 50%. Nah, tapi negaranya tidak mengakui. Kita belum tahu kalau untuk Pi ini, kan gitu. Pi ada ya. Kita untuk Pi. Tapi kalau Bitcoin kita memang baca dari sebuah berita itu tidak mau mereka, kan gitu. Nah, kemudian Pi ini kan
dibuat oleh Nicholas Kokalis. Dan Nicholas Kokalis ini punya istri kayaknya dia orang China. Oh. Nah, seperti itu. Mungkin ada kolaborasi kan Tapi gitu. apa betul Nicholas Kokalis ini dulu pernah ada di Bitcoin? Nah, ya rumornya kan gitu. Rumornya pembuat Bitcoin itu adalah orang yang lulus dari Universitas Stanford. Kan gitu. Stanford ya. Ya, kemudian Nicholas Kokalis juga adalah orang yang lulus di universitas itu juga. Sama. Nah, ketika diselidiki beberapa ahli, kalau pembuat Bitcoin itu adalah orang yang mungkin lahirnya di tahun 74 sama 77 gitu. Nah, Nicholas Kokalis itu lahirnya di antara tahun itu. Oh. Nah, tidak tertutup kemungkinan dia dulu ada di Bitcoin. ya, karena di Bitcoin itu dulu yang membuatnya itu adalah komunitas atau grup. Oh gitu. Kan gitu, bukan satu orang. Oke. Nah, mungkin ya zaman itu juga ya namanya apa namanya ya, legalitas atau tidaknya sebuah koin itu kan juga jadi bencana bagi mereka orang yang mengakui tapi tidak diresmikan oleh pemerintah kan gitu. Bisa jadi ini dana teroris dan lain sebagainya. Nah, artinya itu mereka melarikan diri, Bang. Tidak kan gitu. tertutup kemungkinan itu ada. Iya. Kenapa? Hal-hal yang berkembang di satu negara yang tidak menguntungkan bagi negara itu ngapain Iya. dipelihara? Benar. Nah, mereka tidak akui tapi ternyata sebuah komunitas lama-lama kelamaan mengakui bahwasannya apa namanya Bitcoin itu berlaku. Nah, itu seperti itu. Jadi Paycoin ini, Paynetwork ini juga akan seperti itu. Mula-mula tak dianggap, tetapi karena semua memakai itu mau tak mau pemerintah menyesuaikan diri. Iya. Jadi di Indonesia itu mungkin hanya beberapa waktu ini sajanya viralnya kan gitu kan. Kalau enggak, walaupun dia dari 2019 itu mulai muncul, tapi mungkin 3 bulan 4 bulan belakang ini saja yang mulai ramai di Indonesia. Tapi kalau saya bilang ini semakin dilarang semakin berkembang. Iya, Membuat pasti orang penasaran sehingga bisa Paynetwork ini akan booming nanti ini. ya pastinya seperti itu. Saya sendiri yakin kalaupun hanya beberapa koin, beberapa ribu koin ya kan, kalau misalnya terbakar mungkin ya setengah saja gitu kan, setengah saja, mungkin kita punya ribuan koin juga. Iya. Nah, kalau memang ini nanti konsensusnya memang 1000 atau paling kecil $100, ya mungkin kita kan punya 100.000 koin, $100.000 kan seperti itu. $100.000. Jadi perkembangan-perkembangan yang saya baca ya ini semakin dilarang, ini semakin berkembang. Iya. Kemudian dinyatakan haram. Haram itu bagi umat Islam, bagi yang non Muslim mungkin mereka akan jalan terus. Itu Iya, satu. benar. Yang kedua, dengan semakin maraknya ini berkembang, kalau saya lihat ya, ini sudah cenderung udah mulai banyak orang yang mulai mendekati. Salah satu dealer-dealer mobil, dealer sepeda motor, kemudian ada beberapa hotel yang coba mau bekerja sama dengan Paynetwork ini, bagaimana nanti penginapan cukup bayarnya pakai Iya, koin, benar. mau kredit mobil DP-nya pakai koin dan lain sebagainya. Iya, Bagaimana tanggapan Mas Pre ini? Iya, tadi Abah jelaskan ya mungkin kata beberapa ulama gitu ya, bahwasanya cryptocurrency ini adalah haram gitu ya. Kalau saya sih nggak mau membahas tentang itu. Tetapi Fi ini kan masih kita mulai nih kan gitu kan. Nah, kalau Bitcoin yang dikatakan itu gimana lah, kita nggak punya soalnya kan gitu kan. Nah, tapi saya pikir untuk mengharamkan itu ya terserah lah, sah-sah saja. Tapi apapun ceritanya, namanya koin ini kan barter juga nanti kan gitu, penukaran juga gitu. Bukan kita mengharap-harap koin ini bisa jadi 1, 2, 3 miliar kan gitu kan. Nah, itu mungkin kalau itu jadi lotre ya mungkin bisalah dikatakan haram kan gitu. Nah, kemudian di Fi ini kan nanti akan ada namanya barter kendaraan elektronik dan lain sebagainya. Ya kan gitu. Nah, ini bisa terjadi nggak? Nah, ini bisa saja terjadi karena apa? Karena kesepakatan dari komunitas itu kan gitu. Nah, hari ini ada beberapa dealer tuh kalau nanti di sini kan nanti di sini akan ada pertukaran penjualan mobil barter dengan koin Fi. Nah, pertanyaannya kapan? Kita kan tidak tahu ini. Betul. Tapi mereka menyiapkan diri. Kan gitu. Supaya apa? Ketika nanti listing bahwasannya satu Fi itu $100, ya mereka siap-siap lah menjual. Ya. Karena apa? Karena satu Fi itu harganya $100. Tapi kalau saya lihat nanti ya pada saat mungkin di 2022 ya, seandainya sudah rata-rata mainnet ya, berarti kan penambangan kan selesai. Iya. Ini banyak orang yang mungkin tak sabaran bakal menjual dia punya koin. Bisa jadi. Karena apa? Karena ketika listing kita tidak tahu harganya berapa kan gitu. Misal jadi nah listing $2 misalnya gitu kan. Nah, kemudian orang yang tidak pernah menambang ini kayaknya kan jadi ini kalau nggak aku ambil kesempatan ini kayaknya rugi, aku nggak menambang. Jadi kan nafsunya untuk membeli bener lebih ya. pasti ada.
Dia berharap nanti setelah dia beli, suatu saat dengan berkembangnya ini akan harga melambung. Ya, dia akan beli akun dia akan buat akun Indodax dan kemudian dia akan beli koin kita. Kan seperti itu. Atau dia buat Pi browser, kemudian dia akan membeli koin kita. Seperti itu. Karena apa? Koin itu tidak beranak, Pak. Iya. Kalau misalnya sebuah komunitas menciptakan koin itu 1 juta koin, sampai kiamat pun itu 1 juta Tetap koin. 1 juta koin. Iya. Namun dia berpindah-pindah. Iya. Berpindah-pindah. Bener. Harganya yang naik turun gitu dia. Sama Bitcoin dan Tapi lain bagi sebagainya. yang hangus tuh gimana nanti? Kalau yang hangus itu kan sudah ada di dompet walletnya yang punya lisensi keuangan ini gitu. Mereka lah manfaatkan itu. Mereka. Contoh Bitcoin sendiri. Kenapa hari ini? Bitcoin itu kan ada sekitar ya hari ini 10 juta koin gitu ya kan. Dengan 1 juta pioner kan gitu kan, atau 1 juta yang mempunyai Bitcoin. Nah, tapi di antara itu ada koin-koin yang hari ini tidak bisa terpakai. Handphonenya hilang. Bener. Kemudian mungkin rusak. Iya. Kemungkinan lain lah. Iya, lupa password, email dan sebagainya. Betul. Jadi ada tersimpan di wallet pemilik si akun tadi. iya, itu. pemilik Bitcoin gitu dia. Nah, jadi nanti yang jual itu ya dia gitu. Mereka yang jual akhirnya. Yang jual. Nah, makanya mereka akan tetap lebih kaya dari yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi apalah saran-saran ya dalam arti kata bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai ragu dan lain sebagainya, apa bisa dia jual sekarang Nah, koinnya? semua koin itu dia nunggu listing. Kan Tunggu gitu, listing. listing. Kalau belum listing, Penambangan stop baru bisa transaksi penjualan. ya. Kalau belum listing tidak bisa diperjualbelikan. Kan gitu. Bahkan Pi sendiri mengatakan ketika nanti ini mainnet, semua pioner dilarang menjual koin atau transfer koin. Karena tidak ada aturan itu. Belum Kalau ada itu ketentuannya. dilakukan akan dihanguskan oleh pihak Picoin sendiri. Kan gitu. Saya pernah mendapat informasi ya dari teman-teman juga di grup, kemudian dapat informasi dari tulisan-tulisan yang ada di Google. Mereka menyatakan semuanya akan KYC, semuanya akan mendapatkan undangannya. Kemudian nanti tergantung kepada mereka bisa nggak memenuhkan identitas data itu apa tidak. Ya. Setelah dibatasin baru terjadi penyetopan. Benar. Tak bisa daftar ulang lagi. Benar. Betul itu. Jadi core team itu memberikan keluasan untuk KYC sebanyak-banyaknya. Semua tim silakan KYC, kan gitu. Nah, nanti akhirnya core team sendiri yang akan menilai apakah dia lulus atau tidak. Seperti Itulah itu. masuknya undangan tadi itu. Iya. Nah, begitu masuk undangan, kita mengisi data-data yang diminta sesuai, tidak ada masalah, maka mainnet. Iya. Oh, Nah, setelah mainnet, semua tutup penambangan, dia akan listing. iya. Listing itu pemberian harga. Betul. Masuk ke Indodax. Jadi ada waktu jeda beberapa saat untuk memberikan nilai dari koin tersebut dia, Bang. Kan gitu. Maka saat itulah baru mulai berharga. Berharga. Maka penambangan sudah ditutup semua. Bener. Yang mau koin beli. Yang mau koin beli. Benar. Tapi sesama komunitas bisa jual ya, bisa Bisa tukar barter. ya. Nah, Ini luar gitu biasa dia. ini. Kalau orang lain yang nggak pernah nambang silakan beli. Iya. Baik teman-teman sahabat Abah Safwan, jangan lupa ya, ini informasi sangat berharga. Jika ingin betul-betul serius bermain di kripto, ya perhatikan apa yang disampaikan tadi Mas Pre, ikuti perkembangan yang ada di Google, ikuti perkembangan yang ada di masing-masing komunitas. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Sampai ketemu lagi.